At least aku nggak pernah bikin video tinta pemilu. At least gue biayain lu. Kematian mendadak Lula Lafah Pahlevi mengejutkan seluruh Indonesia. Selebgram berusia 26 tahun ini ditemukan meninggal di apartemennya, dan hubungannya dengan sang pacar, Reza Arab, kini menjadi sorotan publik. Apa yang sebenarnya terjadi? Rumor overdosis beredar, polisi masih menyelidiki, dan keluarga menolak autopsi. Semua fakta, rahasia keluarga, dan kisah di balik layar akan terungkap dalam cerita ini. Publik tanah air dikejutkan kabar yang tak pernah diduga. Pada malam Jumat, 23 Januari 2026, seorang selebgram dan kreator konten muda ditemukan tidak bernyawa di apartemennya di Jakarta Selatan. Namanya lengkap Lula Lafah Pahlevi. 26 tahun, muda, berbakat, penuh energi. Namun kini keheningan menggantikan tawa dan canda yang biasa mengisi akun media sosialnya. Polisi masih mendalami penyebab kematian. Sementara rumor beredar tentang kemungkinan overdosis. Hasil visum awal belum bisa menjelaskan seluruh kebenaran. Namun satu hal jelas, duka mendalam menyelimuti keluarga, sahabat, dan penggemar. Lula Lafah Pahlevi lahir pada 17 Juli 1999 di Jakarta, putri dari pasangan Feros Marikar dan Tatu Yuliana. Ia merupakan anak tengah dari 3 bersaudara, dengan kakak perempuan bernama Farah Dibba Syafira dan adik laki-laki Syakwile Sultan Pahlevi. Lingkungan keluarga sangat hangat. Orang tua harmonis dan penuh kasih, yang selalu menekankan nilai kekeluargaan dan rasa saling menghargai. Hubungan antara kakak dan adik terlihat akrab meskipun Farah tinggal di Eropa, sementara Syakwile tetap berada di Jakarta. Lula tumbuh dalam suasana yang stabil dan suportif. Ia terbiasa merayakan momen-momen penting bersama keluarga, mulai dari ulang tahun, hari ibu, hingga hari-hari besar keluarga. Kehangatan ini membentuk kepribadiannya yang ramah, penuh perhatian, dan sangat peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Sejak remaja, Lula sudah menunjukkan bakat dalam dunia hiburan. Ia aktif di media sosial, mulai merintis sebagai kreator konten, hingga ikut beberapa proyek film, termasuk film berjudul Total Chaos. Keputusan untuk fokus di dunia hiburan membuatnya menunda kuliah, dan keputusan ini sepenuhnya didukung oleh keluarga. Feros dan Tatu selalu hadir di momen penting karir Lula, mulai dari premier film hingga pertandingan boxing yang ia ikuti. Dukungan moral keluarga menjadi fondasi utama bagi Lula dalam menghadapi tekanan industri hiburan. Lula dikenal sebagai sosok yang dekat dengan penggemar. Hubungan dengan pacarnya, Reza Arab, mulai ramai diperbincangkan sejak pertengahan 2025. Kamu ridho nggak kalau aku Mereka pakai sering blush terlihat ini? bersama dalam berbagai konten, namun tetap menjaga privasi Ya, kehidupan kamu ridho pribadi. nggak kalau aku pakai blush on ini? Ridho. Gak. Iya, boleh nggak yang aku pakai blush on ini? Boleh. Boleh. Beneran boleh? Wait. Iya beneran boleh nggak? Boleh nggak pakai blush on ini? Iya. Iya boleh. Oh ya, makasih ya. Meskipun menjadi figur publik, Lula selalu menjaga batas antara kehidupan profesional dan personal. Ia menghadapi komentar negatif dengan profesional, sambil tetap menjaga kehangatan dalam hubungan dengan keluarga dan sahabat. Orang tua Lula, Feros dan Tatu, menjalani pernikahan harmonis dan langgeng. Tatu kerap membagikan momen kebersamaan keluarga di media sosial, termasuk perayaan wedding anniversary ke-24 mereka pada 28 Januari 2018. Kakak Lula, Farah Dibba Syafira, tinggal di Eropa, namun komunikasi dengan keluarga tetap hangat. Lula bahkan pernah berkunjung ke Jerman untuk menemui kakaknya. Kedatangan Farah ke Indonesia selalu menjadi momen langka dan membahagiakan bagi keluarga. Dengan adik laki-lakinya, Syakwile Sultan Pahlevi, Lula sangat dekat.
Hanya berbeda 3 tahun, mereka sering membuat konten bersama, merayakan ulang tahun, dan berlibur ke luar negeri. Kasih sayang kakak adik ini tulus dan hangat. Lula selalu melibatkan keluarga dalam momen penting. Memberikan hadiah saat hari ibu, merayakan ulang tahun setiap anggota keluarga, dan berbagi momen spesial lain menjadi tradisi yang selalu ia jalani. Dukungan keluarga menjadi faktor penting dalam perjalanan karir Lula. Dari premier film hingga pertandingan olahraga, orang tua dan saudara selalu mendukung penuh langkah Lula. Keputusan Lula menunda kuliah demi fokus di dunia hiburan pun selalu didukung penuh. Meskipun dikenal publik, Lula adalah sosok hangat yang sangat menghargai keluarga dan sahabat dekat. Ia selalu menunjukkan kasih sayang dan menghargai momen kecil. Setiap tawa, pelukan, atau hadiah sederhana yang ia berikan menjadi bukti kehangatan hatinya. Jumat malam, 23 Januari 2026, Lula ditemukan tidak bernyawa di apartemennya di Jakarta Selatan. Polisi melakukan penyelidikan mendalam, sementara rumor terkait overdosis muncul di media sosial. Hasil visum awal belum bisa menjelaskan seluruh kebenaran. Keluarga memutuskan untuk tidak melakukan autopsi. Hal ini menjadi sorotan publik, karena visum hanya memberikan dugaan awal, sedangkan autopsi dapat memberi jawaban ilmiah yang lebih mendalam. Kematian Lula meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, rekan selebritas, dan penggemar. Media sosial dipenuhi ucapan bela sungkawa, foto kenangan, dan video tribute. Lula Lafah Pahlevi, sosok muda berbakat, hangat, dan penuh cinta, telah pergi terlalu cepat. Kenangan tentangnya tetap hidup dalam keluarga, sahabat, penggemar, dan setiap konten yang ia tinggalkan. Namun sangat disayangkan keluarga memilih untuk tidak melakukan autopsi, padahal hal itu bisa memberi jawaban lebih jelas tentang penyebab kematian. Visum awal hanya memberikan dugaan, berbeda dengan autopsi yang bisa mengungkap kebenaran hakiki. Akhirnya, polisi memastikan tidak melanjutkan penyelidikan lebih jauh terkait kematian selebgram Lula Lafah setelah keluarga korban menolak dilakukan visum lanjutan, apalagi otopsi. Iskandar Syah menjelaskan, keluarga korban secara tegas menolak proses visum dan telah membuat surat pernyataan penolakan kepada pihak kepolisian. Penolakan tersebut disampaikan secara resmi oleh orang tua korban dengan alasan menjaga privasi. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Iskandar Syah mengatakan, secara visual polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban saat dilakukan pemeriksaan awal. Enggak ada, kalau secara visual tidak ada, kata Iskandar Syah kepada wartawan, Sabtu, 24 Januari 2026. Iskandar Syah menjelaskan, keluarga korban secara tegas menolak proses visum dan telah membuat surat pernyataan penolakan kepada pihak kepolisian. Menolak visum, orang tuanya langsung membuat surat. Ia menolak visum menjaga privasi anaknya, ujarnya. Ya, demi menjaga privasi anak, tidak semua orang mampu menerima fakta dan kebenaran, dan lebih memilih bungkam selamanya. Itu hak mereka sebagai keluarga. Semoga mereka sanggup selamanya dihantui rasa ingin tahu, apa sebenarnya penyebab kematian tragis anaknya. Ya. Kamu ridho aku makan ini? Iya. Makasih ya. Thank you. Sama. Sayang, kamu ridho nggak kalau aku pencet ini liftnya? Boleh aku pencet nggak?